semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Ternyata inilah 5 sebab kenapa JIS ataupun Jakarta International Stadium jarang digunakan. Jadi ini yang stadium baru batu kan di Indonesia, Jakarta International Stadium. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jakarta International Stadium, sebuah stadion termegah yang berada di Provinsi DKI Jakarta. 82.000 seat ya. Jakarta International Stadium atau JIS dulunya dibangun untuk menggantikan markas Persija Jakarta, yaitu Stadion Lebak Bulus yang digusur imbas pembangunan MRT Jakarta. Oke. JIS telah diresmikan pada Juli 2022 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Anies Baswedan. Stadion ini menyandang predikat sebagai stadion terbesar, tercanggih, bahkan tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Namun meskipun memiliki berbagai keunggulan, hingga kini tak ada satupun laga resmi yang dipertandingkan di stadion ini. Baik pertandingan Persija Jakarta maupun laga Timnas Indonesia. Stadion ini justru lebih sering digunakan konser dan laga sepak bola persahabatan. Padahal biaya pemeliharaan stadion ini sangatlah mahal, yaitu sebesar 60 miliar per tahun. Persija Jakarta yang sejatinya menggunakan JIS sebagai home base, berkali-kali harus gagal menggunakan JIS. Dan yang terbaru, Persija Jakarta kembali gagal memakai JIS di Liga 1 musim depan. Lalu apa yang membuat JIS tak kunjung digunakan? Di video kali ini, kita akan membahas sebab-sebab yang membuat Jakarta International Stadium masih jarang digunakan hingga saat ini. Yang pertama, akses dan transportasi umum yang masih buruk. Akses dan transportasi. JIS berlokasi di Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Wilayah ini memiliki lebar jalan yang cukup sempit. Lebar jalan di sini hanya sekitar 8 hingga 10 meter. Oke. Oh ini ya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan jalan-jalan di pusat kota Jakarta yang memiliki lebar hingga 30 meter. Terbukti ketika JIS dipakai konser Dewa 19 pada Februari 2023 lalu, kawasan sekitar JIS dilanda macet hingga berjam-jam. Jalan di sekitar JIS tak mampu menampung membludaknya pengunjung yang kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi. Dengan adanya masalah ini, pemerintah DKI pun memberikan solusi dengan melebarkan jalan di sekitar JIS. Dilebarkan lagi ya dia punya jalannya itu. Ide awal dibangunnya JIS memang ingin mengintegrasikan transportasi umum dengan stadion. Jadi setiap pengunjung diharapkan menggunakan transportasi umum ketika ingin ke JIS. Namun hingga kini transportasi umum di JIS belum hidup sepenuhnya. Stasiun kereta yang direncanakan dibangun di samping JIS hingga kini masih belum berfungsi. Sedangkan Transjakarta yang menuju stadion JIS masih sangat minim. Armada bus yang melayani rute JIS tak sebanyak layanan reguler Transjakarta. Hal itu membuat pengunjung harus menunggu bus cukup lama. Yang kedua, lahan sempit dan parkir yang terbatas. Parkir ya. Lokasi JIS yang berada di tengah permukiman yang cukup padat membuat minimnya kantong-kantong parkir di sekitar JIS. Lahan parkir yang disediakan JIS hanya dapat menampung hingga 1.200 kendaraan pribadi dan 76 bus. Jumlah ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan kapasitas JIS yang mampu menampung hingga 82.000 orang. Beberapa pengunjung JIS mengeluhkan harus memarkirkan kendaraan mereka jauh dari lokasi stadion. Bahkan harus berjalan kaki hingga berkilo-kilometer menuju lahan parkir karena lahan parkir di JIS yang tak mencukupi. Namun untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI mengimbau pengunjung JIS untuk menggunakan transportasi massal. Rencananya sekitar JIS akan dibangun stasiun KRL baru, sehingga pengunjung tak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Oke, jadi guna transportasi umum lah. Yang ketiga, harga sewa yang mahal. Jakarta International Stadium dibangun dengan total anggaran 4,5 triliun rupiah dan memiliki berbagai fasilitas kelas dunia. Itu sudah pasti. Tentu sepadan dengan fasilitas yang dimilikinya, JIS memiliki tarif sewa yang tinggi pula.
Stadion yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta itu memiliki tarif sewa stadion sebesar 800 juta rupiah per pertandingan. 800 juta Harga ini lebih tinggi dibandingkan stadion GBK yang sebesar 500 juta rupiah per pertandingan. Wow. PSSI pun membeberkan bahwa tarif sewa di JIS merupakan salah satu penyebab JIS tak dipilih untuk pertandingan Timnas Indonesia. PSSI menilai, daripada mengeluarkan biaya yang besar untuk menyewa stadion mewah, PSSI lebih memilih untuk menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang lain. 800 juta. Di sisi lain, Persija Jakarta mengaku tak keberatan dengan tarif sewa JIS yang mahal. Bahkan Persija mengklaim sanggup membayar hingga 1 miliar rupiah asalkan penggunaan JIS memberikan keuntungan balik kepada Persija Jakarta. Tapi memang mewah ini JIS. Yang keempat adalah adanya Stadion Gelora Bung Karno. Di Jakarta saat ini memang terdapat 2 stadion besar, yaitu Gelora Bung Karno dan JIS. Ada 2 ya yang besar. Jarang dipakainya JIS sebagai tempat pertandingan olahraga sepak bola, juga ada kaitannya dengan keberadaan Stadion Gelora Bung Karno. Stadion Gelora Bung Karno sudah lama menjadi pilihan arena bertanding, baik Timnas Indonesia maupun Persija Jakarta. Stadion GBK tentunya lebih unggul dari JIS, dari segi pengalaman dan infrastruktur di sekitar stadion. GBK kan sudah lama ya. Stadion GBK terletak di jantung ibu kota Jakarta dengan lokasi yang sangat strategis. Transportasi massal tak usah diragukan lagi. Baik KRL, MRT, dan Transjakarta telah terintegrasi dengan kawasan kompleks Gelora Bung Karno. Jadi strategik ya, GBK ini strategik. Kapasitas stadion GBK pun tak terlalu jauh dari JIS, yaitu dapat menampung hingga 77.000 orang. Banyak ya, 77.000. Dengan keunggulan-keunggulan ini, stadion GBK memang menjadi pilihan paling praktis dan lebih masuk akal dibandingkan JIS. JIS dinilai masih memiliki banyak kekurangan pada infrastruktur pendukungnya. Yang kelima adalah masalah politis. Dibangunnya JIS tak dapat dilepaskan dari peran Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Anies Baswedan. Proyek JIS merupakan salah satu janji kampanye Anies kepada masyarakat Jakarta saat mencalonkan diri sebagai gubernur. Supporternya teladan dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Jakarta International Stadium berhasil dibangun di masa pemerintahan Anies Baswedan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, karena gubernur-gubernur sebelumnya berulang kali gagal merealisasikan stadion impian Jakarta itu. Proyek Stadion JIS disebut-sebut menjadi proyek Anies yang sukses dan siap digunakan untuk laga-laga berskala internasional. Namun, ternyata tak semudah itu. Banyak politikus menganggap JIS adalah stadion politik Anies. Seperti yang dikatakan politikus Gerindra dikutip dari Kompas TV, JIS adalah kendaraan politik Anies menuju Pilpres 2024. Dan nampaknya, banyak kalangan yang berupaya agar JIS tidak mendapat banyak sorotan masyarakat luas. Karena jika hal itu terjadi, tentu akan menaikkan popularitas Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi capres potensial di Pilpres 2024. Dari luar dia nampak. Kesimpulannya, sebenarnya Jakarta International Stadium sudah memiliki segudang fitur yang sudah sangat baik di dalamnya. Namun sayangnya, terdapat faktor-faktor lain yang membuat JIS jarang digunakan, seperti infrastruktur pendukung di sekitar JIS yang belum memadai. Semoga kedepannya masalah-masalah di JIS segera dapat diatasi, dan JIS dapat semakin ramai layaknya stadion-stadion lain dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi JIS Jakarta International Stadium. Jadi ini yang terbaru lagi lah, yang kedua lagi stadium terbesar di Jakarta. Jadi ada GBK dan ada JIS lah gitu ya. Ada 2 stadium yang besar di Jakarta ini dan memang mewah tahu. JIS ini Jakarta International Stadium ini memang mewah, fasilitasnya juga pasti fasilitas di dalam stadium lah gitu ya. Pasti juga sangat mewah gitu ya. 800 juta sewa dia tuh per pertandingan. Cuma ya ada beberapa fasilitas lagi seperti tadi parkir yang terbatas gitu ya, dan tidak luas juga dia punya jalannya itu. Jadi ada beberapa fasilitas lagi lah gitu kan yang ini diperlukan gitu. Tapi JIS ini ya, Jakarta International Stadium ini memang mewah guys. Nampak dari luar saja pun memang mewah ini.
So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.